dari nonton loh, aku nggak bilang kalian tua. Dari, kalau di TikTok katanya dari zaman Kak Ana rambutnya kayak Sasuke. Potong lagi. Tapi maksudnya untuk ngelihat mereka bersama lagi, kembali lagi di layar bioskop, buat aku adalah, dan sinemaku bisa mewadahi itu terjadi, buat aku adalah sebuah kebanggaan justru buat kami gitu. Jadi untuk bekerja sama dengan orang-orang hebat yang ada di sini, buat Sinemaku Picture sendiri menjadi sebuah kebanggaan. Yes, jadi dari Adrian dan Vino, tapi semua cast yang terlibat Yes, itu yes. juga luar biasa ya. Terima kasih Umay untuk jawabannya. Kak Eno, silakan boleh dijawab. Kok kamu tahu sih aku baru comeback? Aduh, Masya Allah, ini memang bisa dibilang tuh setelah vakum 14 tahun, mungkin 13-14 tahun lah ya aku vakum dari dunia acting. Cuy, lah dunia acting kayak artis aja kita. Tapi jadi emang aku tuh benar-benar setelah menikah aku fokus sama keluarga, fokus sama anak dan juga suami. Setelah itu, setelah nggak pernah kepikiran sama sekali bahwa bakal terlibat lagi di dunia acting. Terus diajakin bener-bener dalam waktu singkat, itu pun juga masih awal tahun kalau nggak salah ditawarinnya. Kalau ditanya gimana perasaannya, yang pasti luar biasa seneng banget. Dinda saksinya ya Din, karena Dinda kita kan aduh kemana-mana bersama berdua gitu ya. Pokoknya pas lagi kita acting coach itu bener-bener aku tuh grogi banget, apalagi ketemunya langsung sama G. Kebayangkan G itu harus menggambarkan karakternya, dan dia bisa menggambarkan karakternya selama 1,5 jam, dimana setelah 14 tahun aku vakum, ngeliat G itu kayak astagfirullahaladzim, gue bisa apa gitu. G ngomong aja nyerocos tentang ngegambarin tentang karakternya, sedangkan aku tuh nggak punya bayangan sama sekali. Oh, acting coach tuh seperti ini ya gitu. Aku nggak tahu karena memang aku tidak pernah terlibat dengan aku tidak pernah terlibat dengan dunia perfilman seperti sekarang gitu kan. Jadi memang benar-benar sesuatu yang baru buat aku. Pas lagi syutingnya juga Kak Na sama Dinda paling tahu ya, tanganku paling dingin ya Kak. Karena grogi banget, takut salah yang pasti. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya suportif banget. Dan rasanya tuh kayak hangat banget gitu. Apalagi Pak Reka juga, aku sempat takut gitu ya. Namanya juga sutradara kan biasanya kalau misalnya pemain itu lihat sutradara tuh pasti kayak, ini pasti galak banget gitu ya. Tapi pas begitu kita lagi syuting gitu, pas lagi mau cut gitu ya, Assalamualaikum gitu kan. Jadi oh ya Allah, alhamdulillah ternyata sutradaranya menyenangkan gitu. Jadi alhamdulillah jadi nyaman syutingnya gitu. Terima kasih. Mas Vino, silakan boleh menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak. Buat saya film ini salah satu film dengan riset yang sangat luar biasa gitu. Karena begitu saya masuk, ternyata tim Sinemaku itu sudah melakukan riset yang sudah lama gitu, sudah panjang sekali gitu. Mereka melakukan riset yang sangat detail kepada pejuang-pejuang ALS, caregiver, dokter, psikolog yang menangani para pejuang ALS. Dan ketika saya masuk sini, saya sangat terbantu sekali soal itu. Dan saya beberapa kali menghadiri bertemu dengan pejuang ALS, konsultasi dengan dokter, menghadiri seminar-seminar gitu. Tapi buat saya pribadi sebenarnya film ini tidak semata-mata menceritakan tentang ALS, tapi ini tentang sebuah keluarga di mana mendapatkan ujian, salah satu keluarganya itu menjadi pejuang ALS. Tapi dari situ kita jadi terbuka mata kita gitu bahwa seperti yang tadi Gay bilang, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan dan Allah pasti akan menolong itu. Dan buat saya terima kasih banyak buat teman-teman Sinemaku karena memfasilitasi, nggak banyak production house atau PH yang memberikan fasilitas atau memberikan kemudahan aktor-aktornya itu untuk melakukan riset gitu. Biasanya dapat skrip karakternya seperti ini, udah riset sendiri gitu. Kalau di sini saya sangat terbantu sekali gitu. Apa yang saya butuhkan, jadi bukan cuman riset by googling aja gitu, tapi semuanya kita datangi. Bahkan 2 hari yang lalu saya pun masih bertemu dengan pejuang LS untuk berkonsultasi karena mereka sudah nonton filmnya. Kita menanyakan kembali apa yang mereka dapat dari filmnya, dan alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Itu yang bikin kami lega semuanya. Buat saya pribadi, gimana sih psikologi seorang yang
ditegakkan ALS di dirinya gitu. Respon pertama itu seperti apa? Karena itu yang sangat penting banget. Karena nggak semua orang tahu ALS itu apa gitu. Seperti Rindra bilang, dari beberapa dokter pun hanya beberapa yang memang benar-benar fasih mendiagnosa menegakkan ALS itu, tanpa mengecilkan maksudnya para dokter tersebut gitu, karena memang masih banyak yang mirip-mirip gejalanya. Dan buat saya itu yang benar-benar saya ambil sih, yang itu benar-benar saya ngobrol bagaimana perasaan ibu, perasaan mas, perasaan kakak ketika pertama kali ditegakkan ALS di diri kalian gitu, seperti apa, emosionalnya seperti apa, itu seperti apa gitu, dan apakah ada perubahan fisik sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter. Kondisi Arga di film ini pada level berapa, kondisi fisiknya seperti apa, itu yang kita pakai gitu. Jadi semuanya itu memang benar-benar detail, benar-benar kita takut salah sih, kita takut salah gitu. Kita pengen penonton ketika nonton film ini tidak usah memikirkan lagi, ini bener apa enggak sih risetnya, ini bener. Kadang-kadang kan gitu kan, kita ketika nonton film, ini risetnya bener nggak sih? Nah kita pengen benar-benar ketika teman-teman nonton, enjoy aja, nikmatin ceritanya. Karena semua berhubungan dengan ALS ini sudah kita konsultasikan dan sudah di bawah pengawasan yang tepat. Yes. Terima kasih Mas Vino. Buat teman-teman media yang usah bertanya di dalam press conference ini, nanti akan ada kesempatan untuk doorstop interview. Dan terakhir kita minta mewakili seluruh tim dari Hanya Namamu Dalam Doaku, Prilly Latumeksina, untuk berikan closing statement-nya. Silakan Prilly. Padahal ada Umay, ada Brian loh. Oh gitu. Jangan kasih pressure pantun, saya nggak lucu soalnya. Yang pasti mendengar tim dan cast terlibat di film ini dan nyaman terus happy itu suatu kebahagiaan buat tim Cinemaco Pictures juga ya. Saya, Umay, Bu Yani, Brian gitu. Karena kita pengen bisa bangun lingkungan kerja yang nyaman dan bisa bikin film yang memberikan impact ke penontonnya. Dan semoga film Hanya Namamu Dalam Doaku ini bisa memberikan impact yang baik untuk siapapun yang menontonnya. Karena saya sendiri merasakan kalau di editing gitu ya. Tapi kalau saya impactnya di tengah-tengah ya, antara baik dan enggak. Karena jadi tantrum mulu sama Umara. Kalau habis nonton editing, sayang kamu jangan sakit ya please gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya iya, kamu tolong jangan sakit, aku takut, jadi gitu kan. Tapi ya itu impactnya positif, jadi makin cinta ke pasangan gitu kan. Jadi semoga yang nonton film ini juga bisa tahu bahwa waktu yang kita punya sama orang yang kita sayang itu sempit dan kita nggak tahu sampai kapan. Jadi luangkanlah waktu sebaik-baiknya, jaga kesehatan, komunikasikan perasaan, bilang ke orang-orang yang disayang kalau kalian sayang sama mereka, dan selalu sebut namanya di dalam doa. Jadi semoga suka sama trailer dan posternya. Jangan lupa disebarkan trailernya, posternya, diajak teman-temannya nanti untuk nonton ke bioskop. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nanti kita foto bersama lagi di belakang, boleh berdiri.